Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel Landuh dengan saya Kademus kita. Jadi hari ini kita masih membahas seputar kakao ya. Jadi hari ini saya berencana akan melakukan pemupukan kakao yang bertujuan untuk membantu proses pembentukan bunga dan buah. Sebelumnya saya sudah pernah buat video seperti ini, tapi kali ini mungkin pupuknya sedikit berbeda yang saya gunakan dan juga caranya mungkin sedikit berbeda ya. Oh ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat Muslim ya. Oke, kita langsung saja bahwa tadi sudah saya dokumentasikan pencampuran pupuk di rumah ya. Saya campur di rumah tadi pupuknya. Saya dokumentasikan, jadi kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Oke, ini adalah proses pencampuran pupuk yang akan kita gunakan untuk memupuk kakao. Ini ada 4 sak pupuk yang sudah saya siapkan. Karena targetnya untuk memupukkan 600 pohon ya, 600 pohon kakao. Jadi kalau pupuk yang ini, oh ya mohon maaf kalau suasananya agak bising ya, karena saya lagi di rumah dan ini juga lagi di gudang, jadi mungkin suasananya agak bising ya, jadi harap maklum. Jadi yang pertama pupuk yang saya gunakan adalah Ponska. Ini pupuk subsidi, saya pakai 2 sak 50 kilo, jadi ada 100 kilo Ponska. Ini kalau Ponska kan mungkin sebagian besar sobat sudah tahu ya, bahwa kandungannya itu adalah NPK, nitrogen, fosfat dan kalium masing-masing 15% ya. Ini saya pakai 2 sak ya. Seharusnya sih sudah lebih nanti, karena targetnya saya berikan 300 gram per pohon. Jadi kalau dikali 600 pohon ini seharusnya cuma 180 kilo. Jadi nanti kita kondisikan saja di lapangan. Ya. Kita beri Ponska 2. Kemudian selanjutnya yang kedua, karena ini targetnya untuk pembuahan, saya lebih awal pembentukan buah, saya fokus di unsur fosfat dan kalium yang lebih tinggi ya. Untuk fosfatnya saya gunakan Postgrow seperti ini. Ini Postgrow ya, pupuk fosfat dari Pak Tani. Ini sebenarnya agak mirip dengan Vertifos ya, jadi kandungannya bukan hanya fosfat. Ini kandungannya pertama fosfat 20%, kemudian ada magnesium 3%, kalsium 20%, silika 19%. Kemudian ini boron ya, boron 0,2%, dan oh ini sulfur sobat, ini sulfur yang 19%, dan ini silikanya 1,5% ya. Jadi selain unsur makro ada unsur mikronya juga, dan ada makro sekundernya. Jadi sudah cukup lengkap ya kalau menggunakan pupuk fosfat yang ini, walaupun fosfatnya tidak terlalu tinggi. Jadi sudah ada sulfurnya. Ini kita berikan 1 sak ya, atau 50 kilo. Ini anak saya lagi flu. Ini kita berikan 50 kilo. Kemudian selanjutnya saya tambahkan juga KCL. KCL merek Mahkota. Ini kalau KCL kan kandungannya sudah pasti KCL ya. KCL 60%. Jadi memang fokus ke pembentukan buah ya, karena sekarang kondisi pohon kakao kan sementara sedang pembentukan bunga dan buah. Nah, jadi ini pupuk yang kita gunakan. Untuk masalah harga, kalau Ponska ini sebenarnya jatah kelompok tani ya, saya cuma dapat 2 sak. Ini kita dapat kemarin 130.000 per saknya, jadi 260. Kemudian untuk Postgrow-nya ini, fosfatnya harganya 200.000. Kemudian KCL-nya harganya 400.000 ya. Kalau KCL ini banyak mereknya sobat, jadi tergantung mereknya. Kalau KCL Pak Tani itu bahkan harganya hampir 500 ya kalau di tempat saya. Jadi ini pupuk yang kita gunakan. Saya buka dulu sebentar, kita campur, dan nanti mungkin saya lanjutkan video di penaburannya. Saya buka dulu ya, saya pause dulu. Ya, ini sudah kita keluarkan dari karungnya ya. Jadi yang ini KCL yang Mahkota, bentuknya seperti gula pasir ya. Jadi bentuknya kecil, bukan granular. Ini KCL. Kemudian ini pupuk Postgrow
Postgrow ini sama isinya dengan Vertipos yang kita gunakan kemarin ya. Kemudian itu Ponska maksud saya. Ini Ponska juga butirannya agak besar, hampir sama dengan Postgrow. Kalau KCL itu seperti kristal sedikit ya bentuknya. Ya, jadi sekarang tinggal saya campur ya. Saya kira kalau untuk pencampuran tidak perlu didokumentasikan, karena setiap petani pasti biasa melakukan. Nanti kita lanjut lagi ke proses penaburannya. Oke. Nah, itu dia pupuk yang akan kita gunakan untuk melakukan pemupukan kakao. Jadi memang tinggi unsur P dan K ya. Walaupun saat ini kondisi pohon kakao saya juga ada beberapa yang sedang berbunga ya. Tapi karena yang kita gunakan adalah pupuk P dan K, saya kira tidak terlalu berpengaruh karena sebelumnya sudah pernah kita coba ya. Sebab bisa tonton videonya nanti di deskripsi, saya taruh linknya waktu saya melakukan uji coba pemupukan kakao ketika berbunga ya. Tapi tetap dengan pupuk yang tinggi unsur P dan K-nya. Fosfat dan kaliumnya. Selain itu, tadi mungkin lupa saya jelaskan kenapa saya gunakan Postgrow bukan SP36, karena memang SP36 juga tidak ada ya sobat ya. Dan saya gunakan Postgrow karena memang juga mengandung unsur-unsur makro sekunder dan unsur mikro ya, itu yang kita cari. Karena walaupun sedikit itu sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman. Oke, ini dia yang sudah saya campur. Mungkin tadi saya tidak dokumentasikan saat dicampur. Jadi per tanaman kita berikan kurang lebih sekitar 300 gram. Kalau pohonnya masih kecil atau pohon sulaman itu nanti dikurangi dosisnya, menyesuaikan dengan kondisi tanaman ya. Kalau masih kecil sekali ya sedikit. Kalau sudah umur 2 tahun ya mungkin bisa dikasih 200 sampai 250 gram. Sekira seperti itu. Sebentar saya putar kameranya biar supaya bisa lihat bagaimana proses pemupukan yang saya lakukan ya. Oke, kita putar kameranya. Oke, kita lanjut ke proses penebaran pupuknya. Jadi perlu saya infokan juga bahwa sekitar 2 minggu yang lalu itu sudah saya lakukan penebaran dolomit. Karena memang kondisi sebelum ini itu sering sekali hujan deras dan saya anggap mungkin pH tanahnya drop ya. Jadi kita berikan dolomit kemarin sekitar 250 gram per pohon ya. Ini sebab bisa lihat ini masih ada bekas dolomitnya. Jadi tidak seperti musim kemarin ya. Untuk dolomit kemarin saya sebar saja langsung di atas di piringannya karena nanti kena hujan juga akan tetap meresap ke bawah ya. Dan untuk pupuk juga akan kita lakukan hal yang sama. Jadi pupuknya akan kita sebar langsung di bawah tanaman. Jadi tidak sampai kita bersihkan ya sampahnya, karena sampahnya juga tidak terlalu tebal. Kenapa? Jadi ini pertimbangannya sobat. Sobat bisa lihat sendiri bahwa saya telah melakukan pemangkasan tunas air ya, tunas cupon ini. Jadi nanti rencananya begitu kita tabur ini, selanjutnya akan kita pangkas tunas cupon ini untuk menutup pupuk yang ada di sini. Jadi nanti pupuknya berada di atas sampah ini sedikit ya, di atas lapisan sampah yang sudah mulai membusuk ini. Kemudian kembali kita tutup dengan sampah dari hasil pangkasan tunas cupon ini. Jadi nanti tetap kondisinya di bawah sampah ya. Jadi nanti harapannya ketika hujan pupuknya juga akan larut dan akan tetap masuk ke piringan seperti ini. Ini sebenarnya masih saya coba ya, jadi saya tidak merekomendasikan juga sobat untuk menggunakan cara yang seperti ini. Jadi ini adalah uji coba saya agar proses mukanya bisa lebih cepat dan lebih efektif. Sekira seperti itu. Ini juga masih uji coba ya. Jadi kemarin kalau pertimbangannya kenapa saya tidak garuk lagi piringannya. Jadi kalau pas penutupannya kurang rapi, yaitu rumput-rumput tetap tumbuh di sela-sela ini. Ini contohnya ini sudah. Ini contoh. Jadi masih banyak rumput yang akan kembali tumbuh di selanya kalau kurang bagus penutupannya ya. Ini apalagi kalau kita pakai buruh kan kadang penutupannya kurang rapi. Jadi sekarang saya pertimbangkan piringannya tidak saya bersihkan, tidak saya garuk. Jadi harapannya nanti juga tidak mengganggu mikroba-mikroba yang ada di sini. Karena kita kan sudah sering semprot dekomposer. Nanti kita berikan saya tabur langsung dari atas. Kemudian selanjutnya kita akan pangkas tunas cuponnya. Ini mungkin saya dokumentasikan lagi nanti di video selanjutnya.
kita gunakan untuk menutupi pupuk yang sudah kita tabur tipis-tipis. Oke, langsung saja ya. Saya kira kalau tabur pupuk, setiap petani pasti sudah tahu caranya tabur pupuk ya, tinggal ditabur saja. Ini kita berikan 300 gram per pohon. Jadi begitu saja sobat. Karena yang pupuk yang kita tabur ini bukan pupuk urea ya, jadi sobat tidak perlu takut ini pupuknya akan cepat menguap, karena dia akan tetap masuk di sela-sela ini sampahnya ya. Kita lanjut ke pohon itu ya, lagi satu ya. Nah, saya bisa lihat ini contoh yang kemarin kita garuk piringannya ya, tapi penutupannya tidak rapi. Bukan tidak rapi juga ya, karena ini bentuknya gundukan, sampahnya itu tertib angin, dia turun ke bawah, jadinya tumbuh kembali rumput sekitar sana. Tinggal ditabur saja. Jadi sekitar 75 sampai 1 meter dari batangnya ya. Nanti kan kita pangkas ini cabang-cabang ini, dan juga tunas-tunas air yang ada untuk menutupi itu pupuk yang itu. Nih sekarang kita lihat pupuknya tidak perlu lihat ya, apalagi besok ketika kita pangkas dan kita lewati, otomatis pupuknya jatuh ke bawah. Ini tidak ada pupuk yang terlalu di atas ya, dia akan jatuh ke bawah, karena saya perhatikan kemarin itu pupuknya juga bakal jatuh ke bawah. Ini apalagi nanti kita akan pangkas, pasti injak-injak sekitar sini, jadi pupuknya bakal jatuh di bawah daunnya. Gitu ya. Jadi seperti tidak dipupuk, padahal pupuknya sudah masuk. Oke, jadi itu proses pemupukan pohon kakao. Saya melanjut pupuk lagi, tadi hanya sekedar demo saja. Jadi pada intinya saya pakai cara yang sedikit berbeda ya, saya langsung tabur di piringan. Selain itu karena memang piringannya bersih ya sobat ya, karena saya beri lapisan tipis sampah-sampah organik hasil pangkasan di piringan kakao. Jadi tidak perlu khawatir nanti pupuknya diserap oleh rumput ya, karena memang tidak ada rumput di sekitar piringan. Selain itu masih ada tunas-tunas air yang akan nanti kita gunakan untuk menutup. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya sobat ya. Ini jangan ditiru. Seharusnya sudah dipangkas lama ya, ini karena saya memang ada kesibukan luar kebun jadi agak telat. Ada beberapa pohon yang seperti ini tapi tidak semua sih. Tidak semua batang kakao seperti itu. Nanti pangkasan-pangkasan dari tunas airnya itu akan kita gunakan untuk menutupi pupuk juga ya. Selain itu kan coba bisa lihat sendiri tadi pupuknya itu masuk di bawah sampah-sampah daun kering. Oke, saya kira sekian video saya kali ini. Silahkan komentar di bawah pupuk apa yang biasanya sobat gunakan. Nanti mungkin kita bisa sharing ya. Kalau mungkin coba sedang mencari alternatif dari yang saya gunakan, kira-kira pupuk apa yang ada di sana, silahkan nanti sobat tinggalkan komentar. Oke, sekian video kali ini. Tetap semangat rawat kebunnya. Saya doakan semoga kebun sobat itu bisa semakin bagus dan semakin produktif. Selamat bekerja.